Jumpa lagi dengan Bu Rina. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Yuk sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biar semangat dalam belajar, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat aye. Nah anak-anak, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengamati video ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelajahi informasi terkait dengan wujud benda. Kemudian, anak-anak dapat menganalisis tentang proses membuat garam. Anak-anak dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait proses membuat garam. Anak-anak dapat menguji, mengukur, dan menyelesaikan masalah konversi waktu. Dan anak-anak dapat menganalisis, merancang, dan mengkreasikan teknik melipat baju. Nah anak-anak, selanjutnya yuk kita simak proses pembuatan garam. Tahap pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggiran pantai. Kemudian, tanah dalam tambak dipadatkan, terus diisi dengan air laut. Selanjutnya, diamkan air laut. Lama-kelamaan ia akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Isi kembali dengan air laut bila air laut dalam tambak mengering. Setelah lebih kurang dari 210 hari, lapisan garam dalam tambak akan semakin tebal dan garam dapat dipanen. Perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam ini adalah menguap. Selanjutnya, yuk kita simak video pembuatan garam. Ini juga Bu Guru sertakan link tentang pembuatan garam di YouTube ya. Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah prismanya yuk. Ada 2 lantai nih, bagian bawahnya untuk menampung air tua dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Selanjutnya, kita akan menghitung lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam. Yuk simak soal berikut ini. Untuk memesan 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, cara menyelesaikan soal cerita tersebut adalah, ya anak-anak, masih ingatkah anak-anak 1 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam adalah 60 menit.
Jadi dituliskan saja 90 menit sama dengan 60 menit ditambah berapa? 90 kurangi 60. Iya, 30 menit. 60 menit ditambah 30 menit. Kemudian di bawahnya kita tulis 60 menit itu adalah 1 jam, berarti kita tulis 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Contoh dari peristiwa perubahan wujud yang lainnya adalah ketika kita menjemur pakaian basah di bawah terik matahari. Pakaian yang basah menguap karena panas matahari, lalu pakaian menjadi kering. Setelah pakaian kering, sebaiknya segera kita lipat ya. Melipat pakaian dengan rapi adalah keterampilan yang harus dimiliki anak-anak loh. Yuk kita simak teknik melipat pakaian. Teknik melipat pakaian. Langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan baju pada permukaan yang datar. Kemudian, lipat bagian bawah terlebih dahulu. Selanjutnya, lipat bagian kanan, dilanjutkan bagian lengan, kemudian bagian kiri. Setelah itu, lipat sisa pakaian. Selanjutnya, yuk kita lihat teknik melipat dengan cepat. Atau bisa kalian lihat di YouTube dengan link sebagai berikut. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini ya, dengan membuka link Google Form berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang proses pembuatan garam, menghitung lama waktu dalam satuan jam, dan juga teknik melipat. Jangan lupa anak-anak kerjakan evaluasinya ya. Link soal sudah dibagikan Bu Guru. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian dari Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.